Your attention please. Sebelum kalian memulai video ini, perhatikan dulu info penting berikut ini. Oke guys, kita sekarang trading lagi ya, tentunya di aplikasi terbaru dari Olim Trade ya. Jadi aplikasinya adalah Olim Trade Flag. Jadi ini adalah aplikasi terbaru dari Olim Trade. Yang bedain apa sih antara yang lama? Jadi kalau misalnya yang lama itu sistemnya adalah fix persentase profit. Kalau sistem yang baru itu dia menggunakan floating persentase profit. Jadi bedanya hanya di situ aja. Semakin jauh entry-nya kita, maka semakin banyak juga atau semakin profitnya kita tuh semakin tinggi. Dan dia juga bisa lebih fleksibel. Kalau misalnya kita mau cut loss ya cut aja. Kita dapat cashback kisaran 20 sampai 50% tergantung jarak open posisinya. Jadi bedanya itu aja guys ya. Oke, sekarang kalau misalnya syaratnya kalau flag itu adalah semakin jauh entry-nya, maka kita open posisinya nggak di time frame 1 menit, tapi kita menggunakan time frame 2 menit ya. Jadi kalau misalnya flag ini kan dia berdasarkan floating. Semakin jauh floatingannya atau semakin jauh antara jarak entry-nya, maka dia presentase profitnya bisa 90 sampai 95%. Baik itu di akun standar, akun yang advance ataupun juga akun yang expert. Jadi kelebihannya di situ ya. Kalau misalnya aplikasi yang lama itu hanya fix. Jadi kalau misalnya dapat 82 ya 82, 85 ya 85, kalau 90 ya 90, kalau misalnya 92 ya 92. Dan dia kalau misalnya kita salah analisis ya, kita langsung rugi guys. Ruginya itu bisa sampai 100%. Jadi kalau misalnya kita salah itu ruginya 100%. Tapi kalau misalnya kita yang floatingan menggunakan aplikasi yang terbarunya dari Olim Trade atau Olim Trade Flag ini, kita bisa close kapan aja. Kalau misalnya kita salah, kita bisa close kapan aja. Dan cashbacknya itu ya 20% sampai di 50%. Berarti kerugiannya masih kita bisa takar. Rasio 1:1 masih masuk guys ya. Ibaratkan kalau loss itu kalau cashback 20% ya berarti loss kerugiannya itu 80%. Jadi kalau misalnya kalian profit dapatnya 80%, kalau misalnya kalian loss itu juga dapatnya ibaratkan 80%. Rasionya masih bagus 1:1. Kalau misalnya aplikasi yang lama itu risknya dan rewardnya itu minusnya minus 20% karena takarannya kita nggak dapat cashback sama sekali. Kalau misalnya profit langsung 90%, kalau loss kita dapatnya ya 100% gitu guys. Masih ada selisih minusnya. Makanya kalau kompensasi itu biasanya kita kalikan 2,5. Setengahnya buat apa? Setengahnya buat nutupin 20% itu ya, spread dari brokernya. Ini perbedaannya ya. Oke, mungkin kalau misalnya kita menggunakan time frame 2 menit, maka kita jarak closingannya itu bisa jauh guys. Kelemahan kalau flag itu kalau misalnya candlesticknya tipis-tipis kayak gini. Kalau misalnya tipis-tipis kayak gini presentasenya kurang maksimal, paling dapatnya cuma 70% sampai 80%. Makanya kita rubah dulu time frame-nya jadi 2 menit. Oke. Setelah kita rubah dari 2 menit ya, pastikan ada selisih harga open posisinya selama 2 menit dan 2 menit itu rata-rata candlesticknya tebel-tebel, jauh-jauh. Maka lebih enak kalau misalnya kita pakainya flag. Jadi profitnya bisa maksimal up to 95 sampai 98% ya. Oke, kita cari coba market yang lainnya, kita pakai Trimax aja, aktifin MA-nya. Kita pakai periode MA 20 ya, settingannya kalian bisa lihat sendiri periodenya 20, MA-nya standar. Oke, kita coba cari Trimax ya, Trimax ketir guys. Bagi kalian yang belum paham, kalian bisa langsung lihat aja video-video saya sebelumnya terkait Trimax ketir guys. Oke, saya liatin dulu, coba saya liatin lagi yang lain. Oke, di sini juga nggak ada ya Trimax ya. Ini juga nggak ada. Jadi kalau misalnya kita pakai time frame 2 menit berarti kita entry-nya juga 2 menitan ya guys ya. 1 menit gimana bisa nggak? Bisa-bisa aja sebenarnya. Cuma untuk floatingannya kurang maksimal karena kita pakainya flag. Kita cari. Nah, ini ya, kita tunggu dulu. Coba kalau misalnya ini merah kita entry ke bawah selama 2 menit. Saya entry di sini 5 jutaan ya. 2 menit kita entry-nya 2 menit.
Kita tunggu dulu. Kenapa kita open ke bawah? Sebenarnya kalau misalnya kita ngeliat di sini, ini ada area support guys ya. Di sini ada area support, tapi di sini ada Trimax ya, 3 candle warna merah. Kalau misalnya ada 3 candle warna merah, maka kita ikutin sampai di C5, C7, C8 sampai K2 ya. Sampai ini K1, ini K2 ya, ini OP1. Jadi kita ikutin dia ke bawah, ngikutin dia merah guys. Nah, ini karena dia merah, terakhirannya 3 merah, maka kita entry guys, 3 merah ya. Kita ke bawah 2 menit. Oke, karena asik ngomong ya jadinya telat open posisi nggak apa-apa. Kalau misalnya kita rugi gimana? Maksimal K2. Jadi ini C1, ini C1, ini C2, ini C3. Oke. Nah, di C4 kita entry guys, C4 ya. Ini OP1. Kalau misalnya nggak masuk, kita open lagi di C5, yaitu adalah K1-nya masih ke bawah lagi ya. Di C6-nya kita open posisi K2, ini maksimal. Nah, untuk durasinya tergantung dari time frame-nya. Kalau misalnya kalian menggunakan time frame-nya 5 menit, maka entry-nya per tiap open posisi ini 5 menit, ini 5 menit, ini 5 menit. Kalau misalnya kalian di time frame 10 menit, maka kalian entry-nya juga per tiap 10 menit ya. 10 menit, K1-nya juga 10 menit, K2-nya juga 10 menit. Simpelnya gitu guys ya. Nah, ini kita menggunakan flag ya. Jadi kita presentasenya berdasarkan floatingan guys ya. Kita lihat floatingannya berjalan ya. Kalian bisa lihat sendiri. Untuk floatingannya bisa berjalan. Sekarang posisi di 73% ya. Sudah di 74%. Nah, ini makin naik terus. Semakin jauh jarak entry-nya, maka pendapatan kita itu semakin tinggi guys. Nah, kenapa kita pakainya 2 menit? Alasannya kita mau ngejar jaraknya. Semakin jauh antara jarak entry-nya dengan jarak closingannya, itu semakin dapatnya banyak. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih, ini kan jauh nih, apalagi kita open posisinya di 2 menitan. Kalau misalnya 1 menit paling cuma segini, kita dapatnya paling cuma ya 70 sampai 80% lah ya, nggak bisa maksimal lebih dari 80%. Tapi kalau misalnya 2 menit seperti ini, enaknya gini guys, bisa lebih dalam lagi, mungkin bisa up to 85, 83 gitu guys. Oke. Profit ya, di sini profit ini 79%. Aduh, up to-nya cuma segitu ya dapatnya ya, nggak apa-apa guys. Dapatnya 79,4. Nah, jadi kalau misalnya enaknya flag itu mending kita cari yang open posisinya agak-agak panjang, yang long aja. Tadi kita karena telat open posisi, jatuhnya ya dapatnya kurang gede ya. Oke, kita coba cari market yang lainnya. Oke, di sini ada trennya naik, tapi di sini ada 3 warna merah ya, 3 merah, kita nggak entry karena kita harus ngikutin arah marketnya. Kalau misalnya dia jadinya 3 hijau, baru kita entry ke atas karena trennya cenderung naik ke atas. Oke, ini juga ada 3 merah. Kalau misalnya 3 hijau ya, cuma trennya lagi ke bawah. Kalian bisa lihat dari MA-nya, maka kita nggak entry guys, cari dulu yang lain. Oke, kita coba lagi lihat yang lain. Oke, ini juga kurang, kita lihat dulu. Market masih OTC ya, karena ini masih jam 11 pagi ya, belum buka market globalnya, jadi perlu hati-hati juga karena marketnya OTC adalah over the counter ya, ciptaan broker bukan market realnya. Kita lihat dulu, cari market yang lainnya. Oke, di sini sebenarnya ada pemantulan ya di area MA-nya ya, cuma enggak dulu. Nanti mungkin kalau ada Trimax ataupun indikasi lainnya, misalnya support and resistance, kita coba entry ya. Oke, nah ini guys, nah ini kita open dulu ke bawah ya, satu kali aja. Oke, saya open ke bawah selama 2 menit. Kenapa saya open ke bawah selama 2 menit? Nah, kalian bisa ngeliat nih di sini, ini adalah area base dari supply-nya ya. Jadi ini adalah area supply-nya, di bawah sini ini adalah area demand-nya dia. Di sini juga masih ada supply lagi di sini ya. Atau bisa sebut resisten guys ya. Bedanya support sama resisten sama supply and demand. Kalau misalnya SNR ini adalah sebuah garis guys. Tapi kalau misalnya SND ya, supply and demand zone, ini adalah sebuah zona.
Nah, bedanya apa? Kalau garis kayak gini enak kalau misalnya lagi tren naik atau tren turun. Kita cari area resistnya, kita cari area supportnya. Tapi kalau misalnya SND, ini lebih ke arah ketika market itu ada sideways-nya ya. Jadi sideways-nya kan nggak mesti mulus ya, pasti ada kayak gejolaknya dikit gitu kan. Nah, ini untuk menangkal gejolak-gejolak ini kita pakainya supply and demand. Sama seperti ini. Ini ada rejection ya kan, ada rejection. Nah, ini untuk menangkal yang hal yang seperti ini. Kapan kita entry? Ketika dia masuk zonanya ya. Kita juga open posisinya bukan 1 menit, jadi kita entry-nya floatingan. Kita berharapnya dia ke bawah, guys. Nah, itu bedanya antara supply and demand dan juga support and resistance ya. Oke, kita lihat, semoga masuk. Kalau misalnya nggak masuk, saya bakal tetap kompensasi searah karena posisinya belum ditembus, belum terlalu banyak ditembus, jadi masih bisa lah ya kemungkinan dia untuk turun. Tapi kalau misalnya dia ditembus, bisa disebut resistance become support. Oke, ini tipis banget guys, 70%, 71% ya. Apakah balmot atau balik modal? Aduh, rugi guys, nggak apa-apa. Saya kompen lagi di sini ya. Saya kompen di 12.500. Oke, saya kompen di sini 12.500, entry ke bawah selama 2 menit ya. Saya masih entry ke bawah karena belum ditembus area ini ya guys, area supply-nya ini belum ditembus. Tapi kalau misalnya memang ini tadi nanti fix dia ditembus, mungkin saya bakal entry-nya balik arah ke atas. Kita tunggu aja di lilin ini. Kalau misalnya ini nggak masuk, saya kompennya balik arah ke atas. 12 berarti kita entry-nya di 27 juta aja. 27 juta langsung guys. Oke, kita tunggu dulu aja. Oke guys, sepertinya rugi ya. Kalau misalnya kita ngeliat ini tembus ya, tembus dari area tadi ya, disebut resistance become support ya, RBS ya, resistance become support. Lalu di sini juga ada pola Trimax. Kita entry ke atas untuk K2-nya. Oke, saya 2 menit open entry-nya ke atas, nominalnya 27 juta. Oke, ini kita close aja, nggak apa-apa. Kita close, masih ada cashbacknya sedikit ya, nggak apa-apa guys. Nah, kita lihat ya, di sini kita entry-nya itu OP1 loss ya, A1-nya juga rugi. Kita sekarang lagi entry untuk di K2 ya. Semoga kita profit guys di K2-nya ya. Floatingannya semoga juga besar untuk menutupin kerugian sebelumnya ya. Kita lihat dulu aja, harusnya sesuai dengan analisis kita, dia di breakout. Setelah di breakout, di sini ada muncul Trimax tadi warna hijau 3. Kita lihat di sini. Nah, ini dia Trimax ya. Terus di sini ada Trimax ditembus, harusnya apa? Harusnya dia naik, guys. Kalau misalnya toh retrace paling gini habis itu. Masih kurang beberapa menit ya. Oke guys, profit ya. Posisi saldonya nambah ya. Cuma tipis banget lilinnya, makanya persentase yang kita dapat ini kecil ya. Jadi kalau flag ini plus minus ya. Kalau misalnya kita dapatnya banyak, kita dapatnya gede, itu persentasenya bisa tinggi. Tapi kalau misalnya lilinnya tipis-tipis, itu dapatnya kecil kayak gini guys ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai flag, usahakan kalian open posisi sebenarnya di time frame 5 menit ke atas. Biar apa? Biar dapatnya makin banyak. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai yang aplikasi flag, biasa juga nggak apa-apa, nggak ada salahnya sebenarnya. Oke, kita coba cari lagi ya. Kita entry lagi, coba kita entry-nya langsung di 7 juta ya. Kita entry di 7 juta. Oke guys, di sini ada Trimax ya. Posisi lagi downtrend juga pas banget ya di Gold OTC atau di XAU OTC. Kalian bisa lihat sendiri di sini dia turun ya dari MA20-nya. Lalu di sini ada Trimax warna merah, 3 warna merah. Ini juga ada di momen K2-nya dia ya. Berarti kita apa? Habis ini kita entry-nya ke bawah, oke? Kita ikutin guys, marketnya kemana kita ikutin. Open posisinya 2 menit, karena kenapa? Karena time frame-nya ada di time frame 2 menit.
Mungkin kalau misalnya ini profit, ini mungkin jadi momen terakhir kita untuk entry ya. Nanti kita mungkin lanjutin lagi di video yang baru guys. Kita bikin lagi konten edukasi, tentunya tinggal kalian pelajarin aja. 3, 2, 1 jepret, kita entry ke bawah. Ini kita lihat nih ya, ini ada Trimax, posisi lagi downtrend juga di bawah dari MA 20, maka kita entry ke bawah di momen K2 nya dia ya. Ini K2 guys, ini momen K2. Semoga Junam sesuai dengan prediksi kita. Tapi kalau misalnya ini rugi, kita kompensasinya balik arah, jadi open posisi buy. Karena kenapa? Karena nanti di sini ada 3 ketemu 3. 3 merah ketemu 3 hijau. Kelemahan dari Trimax ini hanya 3 merah ketemu 3 hijau, atau sebaliknya 3 hijau ketemu 3 merah. Biasanya kalau misalnya kondisinya seperti ini, berarti market ini sekarang sedang melakukan konsolidasi atau sedang melakukan yang namanya sideways ya. Tapi kita nggak tahu, kita hanya bisa memprediksi aja benar atau salahnya ya, tergantung kitanya sendiri ya. Tergantung dari marketnya bersahabat atau tidaknya dengan kita. Oke. Saya lebih baik Junam sekalian, terbang sekalian. Nah, ini bedanya kalau misalnya kita pakai time frame kecil sama time frame besar. Semakin besar time frame-nya, semakin enak guys. Presentase profitnya itu bisa maksimal banget. Oke. Oke, profit ya. Kita profit alhamdulillah 81% ya. Tadi kita coba entry, di sini kita profit. Lalu kita di sini rugi untuk OP1-nya, kita rugi, lalu di K1 kita rugi. Kita lanjut lagi di sini di K2 kita profit lagi, terus open lagi, open pertama kita one shot lagi, oke. Jadi mungkin videonya sampai di sini aja, kita lanjut lagi di materi berikutnya. Jadi ini adalah salah satu materi perbedaan antara aplikasi baru dan juga aplikasi lama. Kalian bisa mempertimbangkan sendiri enak mana, mau pakai yang flag atau Asia ataupun aplikasi yang lamanya, bebas terserah kalian ya. Oke, see you di next video berikutnya. Bye bye.